kembali lagi bersama kami di channel Break Anime. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang orang-orang yang akan membantu Luffy pada saat pertempuran akhir. Sebelum kita ke topik pembahasan kali ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang dan kami semangat dalam mengerjakan konten-konten yang akan menghibur kalian semua. Jadi kita mulaikan. Sejauh ini, baru ada dua perang besar yang terjadi. Pertama adalah Perang Marineford dan kedua adalah pertempuran di Onigashima Wano. Tapi, pertempuran yang paling ditunggu tentunya adalah pertempuran antara pemerintah dunia dan kru bajak laut topi jerami. Pemerintah dunia adalah sebuah organisasi besar yang akan sulit untuk dikalahin oleh Luffy dan nakamanya. Mereka adalah organisasi yang memerintah seluruh dunia dalam cerita anime One Piece. Merekalah yang mengendalikan angkatan laut serta mempengaruhi semua elemen dalam cerita One Piece. Meskipun begitu, bukan berarti pemerintah dunia gak bisa dikalahkan. Luffy pun gak sendirian dalam menghadapi pemerintah dunia ini. Dia punya banyak sekutu yang siap membantunya. Siapa saja? Penasaran kan? Langsung saja kita akan membahasnya sekarang juga. Armada Aliansi Topi Jerami. Pada saat Aks Dressrosa, Luffy melakukan pertarungan melawan Don Quixote Family yang dibantu oleh petarung-petarung kuat di Colosseum yang telah diselamatkan oleh Usopp. Setelah peperangan itu berakhir, petarung-petarung dari Colosseum yang membantu Luffy melawan Don Quixote de Flamingo memutuskan untuk membentuk armada besar berjumlah 5.600 orang di bawah naungan bajak laut topi jerami. Aliansi ini berisikan 7 kru bajak laut seperti Beautiful Pirate, Barto Club, dan beberapa lainnya. Mereka memiliki cerita sendiri bagaimana bisa kemudian bergabung menjadi aliansi bajak laut Luffy. Seperti Bartolomeo, dia bergabung menjadi armada besar topi jerami karena dia sangat mengagumi Luffy sejak saat dia bertemu dengan Luffy di Lock Town. Berbagai pulau dan suku. Sama seperti aliansi bajak laut Luffy, beberapa pulau yang pernah disinggahi oleh Luffy dan yang lain juga siap membantu Luffy memenangkan pertarungan dengan pemerintah dunia. Mereka diantaranya adalah suku Kuja, Alabasta, para petarung dari Elbaf, para suku Ming, orang-orang di Water Seven, manusia ikan, dan masih banyak lainnya. Mereka juga memiliki sejarah bersama Luffy dan kru topi jerami. Contohnya, di Alabasta, Luffy berhasil menghancurkan Baroque Works dan mengalahkan Crocodile sehingga negara tersebut kembali aman dan damai. Kemudian suku Kuja, di mana seharusnya laki-laki tidak diterima di pulau tersebut, tapi Luffy adalah pengecualian. Hal ini berkat rasa cinta yang besar buah Hancock terhadap Luffy dan juga telah dibubarkannya Oka Shichibukai yang menyebabkan Hancock menjadi musuh dari pemerintah dunia. Para bajak laut legendaris dan Yonko. Luffy mungkin terlihat konyol dengan perilakunya, tapi dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan para bajak laut legendaris dan seorang Yonko. Mereka adalah pecahan dari bajak laut Whitebeard, Rayleigh, dan tentunya Shanks beserta krunya. Rayleigh dan Shanks bahkan memiliki jasa besar dalam hidup Luffy. Mereka semua pasti siap membantu Luffy jika Luffy memerlukan bantuan mereka untuk menghadapi pasukan angkatan laut atau pemerintah dunia. Dan karena mereka bukanlah bajak laut sembarangan,
Tentunya, kekuatan pasukan Luffy akan sangat bertambah kuat dengan bantuan dari mereka. Generasi terburuk. Generasi terburuk dari awal memang sudah jadi musuh baik bagi angkatan laut maupun pemerintah dunia. Merekalah bajak laut dari masa sekarang yang akan membuka sebuah era yang baru. Mereka adalah bajak laut masa depan yang akan membuktikan nama mereka. Trafalgar mempunyai hubungan yang cukup erat dengan Luffy. Mereka membentuk aliansi dengan tujuan mengalahkan para Yonko. Dengan hubungan aliansi tersebut, sudah dipastikan Law akan membantu Luffy saat perang besar nanti. Pasukan revolusi. Ini adalah satu hal yang sudah pasti terjadi. Pasukan revolusi sengaja dibentuk untuk menggulingkan pemerintah dunia dan mendapatkan kebebasannya seperti semula. Selain tujuan utama dari pasukan revolusi tersebut, mereka sekarang memiliki alasan yang lebih kuat, yaitu ditahannya para komandan pasukan revolusi oleh pemerintah dunia. Dengan bergabungnya mereka ke aliansi Luffy, maka akan sangat menguntungkan bagi pasukan Luffy. Apalagi mengingat pemimpin pasukan revolusi adalah ayah Luffy sendiri. Itu akan mempermudah Dragon untuk dapat bergabung dengan aliansi Luffy dan dia siap membantu Luffy untuk menghancurkan pemerintah dunia. Mantan Shichibukai. Shichibukai adalah bajak laut yang bekerja sama dengan angkatan laut. Pada awalnya, mereka adalah salah satu senjata terkuat angkatan laut untuk menghadapi bajak laut seperti Yonko. Tapi setelah referee yang terakhir selesai, salah satu keputusan yang muncul adalah pembubaran Shichibukai. Atas saran beberapa raja yang pernah dijarah oleh Shichibukai, seperti Raja Kerajaan Alabasta dan Raja Kerajaan Dressrosa. Mereka kembali menjadi bajak laut yang akan diburu oleh angkatan laut. Beberapa mantan Shichibukai yang pernah terlibat pertemanan dengan Luffy pastinya akan membantu Luffy pada saat perang terakhir. Contohnya seperti Boa Hancock, Jinbe, Crocodile, Buggy, dan kemungkinan Mihawk juga akan membantu Luffy di perang besar nanti. Beberapa angkatan laut. Meskipun angkatan laut adalah bagian dari pemerintah dunia, tapi tidak semua angkatan laut setuju dengan jalan pikiran dan apa yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Beberapa di antara mereka terbukti bahkan membangkang kepada pemerintah dunia dengan membentuk organisasi rahasia yaitu SWORD. Masih belum diketahui anggota lengkap kelompok rahasia ini, tapi X-Drake dan Kobe sudah dikonfirmasi jadi bagian dari kelompok ini. Beberapa anggota angkatan laut non-SWORD juga kemungkinan akan mengikuti jejak SWORD. Di antaranya adalah Smoker, Garp, dan juga Fujitora. Mereka memang angkatan laut, tapi mereka tidak menganut keadilan absolut seperti sebagian besar perwira angkatan laut lainnya. Mereka bahkan terbukti memiliki kepedulian yang mendalam. Setelah semua rahasia dunia terbongkar, mungkin mereka akan mulai berbalik menyerang pemerintah dunia. Selain pihak di atas, masih ada beberapa lainnya yang mungkin akan membantu Luffy seperti Germa Double Six dan Katakuri beserta yang lainnya. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Mihawk, kekuatan terbesar Luffy bukan terletak di kemampuan buah iblisnya, tetapi bagaimana dia mampu merubah musuh menjadi nakama. Dia mampu membuat orang lain mau membantunya. Itulah yang membuat Luffy menjadi sosok yang paling mengerikan di lautan. Yo, itulah akhir dari
video kami. Jika kalian mempunyai pendapat yang berbeda, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Dan jika kalian menyukai video ini, kalian bisa like dan subscribe dan share ke teman-teman kalian agar channel ini semakin berkembang. Sekian dari kami, Break Lime, mohon undur diri. Terima kasih.